Udah ya? Udah ada tanda ya, Pak, ya? Ada. Baik, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Mulyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Reni. Iya, suara saya jelas ya, Pak, ya? Alhamdulillah sangat jelas. Suara saya jelas nggak, Bu? Alhamdulillah jelas juga. Gimana kabarnya Pak Mul? Luar biasa ini. Alhamdulillah hari ini luar biasa, Bu, sehat dalam kondisi yang Alhamdulillah. semangat juga masih sama dengan yang kemarin gitu. Bahkan mungkin masih Alhamdulillah. tetap terus semangat. Mohon doanya, Bu, mudah-mudahan tetap Iya, semangat. amin. Amin. Pak Mulyadi ini kan guru baru nih ya. Iya, Bu. Sebagai guru baru pasti Alhamdulillah. ada pengalaman nih ya. Boleh diceritakan selama 1 bulan ini setelah Hmm, mengajar? Ya, alhamdulillah, Bu. Ini salah satu hal yang luar biasa ya, Bu. Yang pertama, saya bisa eh, bekerja, mengajar di sekolah ini gitu ya. Setelah lulus pendidikan S1 gitu ya, saya tidak menyangka bisa bareng teman-teman guru yang luar biasa gitu, Bu. Kalau ditanya pengalaman 1 bulan ya mungkin belum terlalu banyak gitu, Bu. Tapi sudah banyak yang berkesan gitu, sudah Masya banyak yang Allah. berkesan gitu ya. Eh, Kalau dulu kan di kampus tuh kita hanya belajar tentang teori-teori gitu kan. Nah, kalau ternyata oh ini loh pembelajaran yang sesungguhnya real di sekolah, di dalam kelas, menjadi guru yang sesungguhnya, menghadapi murid, menghadapi rekan sejawat dan lain-lain. Luar biasa sih, Bu, banyak pembelajaran untuk saya dan juga makin kesini makin mendewasakan saya gitu kan dalam bersikap dan lain-lain. Itu sih, Bu, hal-hal baik gitu ya yang saya dapat dalam 1 bulan ini. Baik, luar biasa Pak Mul Hmm. sudah mendapatkan hal Oh, yang berkesan ya tadi iya. ya. Nah, kalau kebalikannya nih, ada Oh, nggak kendala nih selama 1 bulan ini yang dihadapi oleh Pak Mul? nah itu sih, Bu, sebetulnya di balik kebaikan ya pastikan ada hal-hal yang membuat kita juga terkesan gitu ya, Bu. Ada hal-hal yang membuat terkesan yang ya ingin saya ceritakan lah, saya share juga dengan Bu Reni gitu ya. Baik. Apalagi saya sebagai guru baru, saya yakin pasti pengalaman dari Bu Reni itu kan sangat luar biasa gitu ya. Kalau hal yang sangat berkesan dari anak-anak di kelas, kebetulan kan saya dapat amanah tambahannya, Bu, sebagai wali kelas gitu ya, sebagai wali kelas karena kekurangan guru, jadi saya guru baru jadi wali kelas gitu ya. Ada satu hal yang menyita perhatian saya, Bu. Di kelas itu ada satu kasus gitu ya yang ya mungkin bagi guru-guru yang sudah banyak jam terbangnya ini biasa aja. Cuman untuk saya gitu, saya perlu berdiskusi agar saya tidak salah langkah gitu, Bu, dalam saya. Baik. Saya sedang menghadapi masalah bullying, Bu. Saya sedang menghadapi masalah bullying di kelas saya, yang dimana uniknya bullying ini beda gitu ya dari yang lain. Karena bullying ini terjadi itu karena si korban tersendiri, Bu. Si korban yang mancing-mancing untuk dibully sama teman-temannya. Oh, Nah, saya udah gerah, Bu, sebetulnya gitu ya. Makanya saya coba ngobrol deh sama Bu Reni, siapa tahu ada insight baru, masukan dari Bu Reni gimana saya menyelesaikan ini, karena udah mau hampir 2 minggu kali ya kasusnya ini berjalan nih, belum 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 selesai gitu, Bu. baik Pak. Oh, ternyata Mm-mm. memang bullying ini ya di semua sekolah memang ada Kak ya Pak ya. Tapi Mm. bukan berarti kita akhirnya me 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 mem bukan membiasakan, maksudnya ya udah itu hal biasa kayak gitu, tapi Iya, harusnya kita menjadi perhatian gitu ya. Bener betul, Bu. banget Pak Mulyadi tadi. Nah, saya Mm-mm. ingin tahu nih, ketika Mm-mm. tadi yang
murid tadi ya, yang dibully itu apa namanya, respon dari teman-temannya seperti apa tuh? Nah, iya, ini saya ceritakan kronologinya Bu ya. Jadi ada anak, pertama saya tahu ada anak di kelas saya, kebetulan si ketua kelas ya, menyampaikan Iya. bahwa kayak si ketua kelas ini udah resah gitu sama sama tingkah laku anak ini. Gitu. Anak ini kan mungkin sering mengganggu teman-temannya yang lain gitu Bu. Nah dia ini katanya sering kadang teman-temannya lagi diem, lagi husuk belajar, ada aja gitu tingkahnya sampai akhirnya dibully gitu sama sama teman-temannya gitu. Dari mulai yang cuma katanya, woi 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 jangan berisik gitu, sampai akhirnya terjadilah pembulian. Nah si anak ini pun Bu melaporkan ke saya apa namanya kasus pembulian. Dia merasa apa tidak nyaman, dia dibully terus di kelas. Nah saya kan mendapat 2 laporan nih Bu, mendapatkan 2 laporan, satu dari korban, satu dari yang membuli, teman-temannya yang membuli. Tapi dari teman-teman yang membuli ini menjelaskan kita tuh nggak niat membuli katanya. Tapi anak ini sendiri yang mancing-mancing untuk dibully. Kita tuh lagi diem, Ustadz. Kita lagi diem. Mereka dia tiba-tiba berisik. Kita lagi baca buku, tiba-tiba bukunya direbut. Kita udah duduk anteng semuanya, tiba-tiba dia pengen duduk di bangku si A misalkan. Padahal dia udah punya bangku sendiri gitu, Ustaz. Kata anaknya gitu. Waduh, ini saya yang mana gitu ya. Saya baru mendapatkan keterangan yang satu begini, yang satu begini. Akhirnya adalah juga guru lain Bu yang cerita ke saya. Oh, Nah, oke. kebetulan, wah ada guru lain nih yang cerita, kata saya gitu kan. Ya udah dari situ saya mulai menggali tuh Bu. Ternyata si guru lain juga menceritakan, iya memang sering terjadi pembulian di kelasnya kawannya Pak Mul. Terus saya tanya gimana emang itu kronologinya? Ya memang ternyata betul lah si anak ini, si korban ini yang menjadi korban ini adalah sebenarnya yang memancing pembulian itu terjadi gitu Bu. Gimana ini kata saya? Kok malah si korban yang menjadi akar masalahnya gitu ya, malah dia yang jadi ininya gitu. Ternyata dari itu kan saya dapat ya Bu, berarti keterangan dari guru, keterangan dari siswa, nah dari si ininya nih si korban. Nah ternyata lebih banyak menyatakan bahwa si korban inilah yang menyebabkan pembulian gitu Bu. Itu sih Bu Oke. Oke kronologinya. oke, baik baik, paham paham, Pak. Berarti Mm-mm. secara langsung ya Bapak tuh sudah, datanya tuh valid gitu ya, apa namanya, Mm-mm. istilahnya laporan gitu ya, laporan Mm-mm. Udah banyak tertulisnya itu laporan sudah gitu ya. jelas ya, itu Oh, tadi dari, teman-teman, tadi yang murid tersebut yang heeh, jadi teman-teman korban sekelasnya. sekaligus, memancing gitu ya, kemudian, Heeh. ternyata laporan guru juga sama, seperti Iya itu. iya iya. Oke, Bapak saya boleh ini nggak, apa namanya, Apa tuh? berbagi pengalaman saya, Boleh meskipun banget apa lah, ya, Bu. kasusnya sama sih tapi, Heeh. beda-beda tipis gitulah ya, eee, boleh ya, Pak, ya? Boleh banget, Bu, boleh Oke banget. oke, terima kasih ya, Pak, ini kita berbagi aja ya, saya pernah menjadi wali kelas juga, Pak, gitu ya, Mhm, ini wali kelas kelas 7 juga ya, mhm, apalagi baru masuk pesantren gitu ya. Jadi ada satu anak yang memang dia itu, pendiam, eee, apa namanya, di kelas itu dia sukanya sendiri, kemudian tidak pernah, kalau berkelompok nih, jarang mhm, berkontribusi, gitu. Kemudian, jarang juga ngobrol sama teman-teman yang lain. Nah, mhm, akhirnya, teman-teman, eee, dalam kelompok besar itu ya, apa namanya, anak-anak yang lain ini, dia itu karena anaknya pendiam banget gitu ya, dan nggak mau aktif apapun, berkelompok aja nggak mau, akhirnya dijauhin dan bahkan kadang ada yang, sengaja ngusilin dia biar, dia itu, suaranya keluar gitu ya, ataupun, eee pengenlah lihat keunikan-keunikan yang lain dari anak yang pendiam ini mhm, gitu. mhm. Nah, eee, itu memang ada, apa namanya,
ya saya ada laporan lah dari guru lain kan. Akhirnya saya mencoba untuk, menyelidiki nih, kenapa nih, kelas, saya ini kok, menuju apa namanya, secara konfrontasi gitulah ya, Mhm. anak-anak, melakukan tindakan seperti itu gitu ya, mengucilkan, kemudian ngusil-ngusilin dengan, pengen tahu suaranya gitu ya, biar, tingkah lucunya kayak gitu. Nah, akhirnya saya mencoba untuk, yang pertama saya tanganin itu dari anak yang pendiam ini dulu, gitu. Mmm, Karena, mhm mhm. saya berpikir, eee, apa namanya, karena dia yang ibaratnya, apa namanya, terkena gitu ya, terkena, Iya iya, betul betul. masalahnya, jadi saya, mencoba untuk ngobrol dengan anak tersebut. Nah, dari obrolan itu saya menemukan tuh, kenapa dia bisa sampai, eee berdiam diri, nggak mau ikut sama temennya, nggak mau berbaur gitu ya, dan, menerima aja gitu ketika teman-temannya itu ngusilin kayak gitu. Ternyata orang tuanya, komunikasi dengan orang tuanya di rumah itu tidak terjalan dengan baik. Jadi dia Ah, itu, eee, mhm di mhm. di rumah itu ya didiemin sama orang tuanya, ya hanya sekedar dikasih makan, yang penting sudah makan kayak gitu. Jadi nggak ada komunikasi, diskusi di rumah. Akhirnya kebentuklah dia seperti itu, anak yang pendiam, anak yang nerima apa adanya, kayak gitu. Itu Pak pengalaman, saya dan saya mencoba untuk akhirnya komunikasi dengan orang tuanya untuk memperbaiki, Mhm mhm. komunikasi, orang tua dengan anak tersebut. Dan alhamdulillah orang tuanya menerima ya, bahwa memang, mereka salah, dalam komunikasi di rumah, seperti itu. Iya iya. Iya. Nah, Bu, saya dari cerita Bu Reni nih, dari ceritanya Bu Reni terkait kasus yang tadi si anak yang pendiam ini, saya jadi dapat masukan loh, Bu. Ada hal belum saya lakukan ternyata terhadap anak ini gitu ya. Saya mendapat insight, kayaknya kedepannya nih saya harus ajak ngobrol anak tersebut ya Bu. Saya harus ajak ngobrol, saya harus mencari tahu, hmm, ah, kenapa sih anak ini bisa sedemikian rupa di kelas gitu ya. Iya, benar benar, Pak. Ada yang belum saya lakukan dan itu harus saya lakukan gitu ya. Saya pertama harus Oke. mengajak ngobrol, uh, mengetahui lah lebih dalam terkait latar belakang si anak ini dan mungkin bisa juga setelah itu saya mencari tahu betul Bu. Saya harus mencari tahu dari orang-orang terdekat dengan anak ini, orang tua atau walinya itu yang belum saya lakukan. Mungkin kedepannya. Iya, Pak, saya, sepakat sekali ya, Bapak mau merencanakan, ngobrol dengan anak tersebut ya. Karena memang Mm, dari hasil obrolan, nanti pasti akan ketemu nih masalahnya apa nih, mm, gitu. mm, Mmm, apakah, menurut Bapak nih, kalau hanya mengobrol, eee, cukup ya seperti, hanya dari satu, anak ini, bagaimana Pak menurut Bapak? oh iya ya. Eh, oh, kayaknya sih enggak sih Bu ya. Mungkin setelah saya ngobrol, oh iya Bu. Tadi kalau masih menyimak dari cerita Ibu yang sebelumnya ya, kayak perlu ada pendampingan nggak sih Bu? Sepakat sih saya, Nah, ketika kita sudah tahu mm, hasil obrolannya, pasti mm, kan kita akan menangani ya, dan itu, iya, harus penanganan itu harus ada pendampingannya, benar Pak. heeh. Mmm, baik, Oh ya. eee untuk mengobrol tadi ya, Pak, Mm, kira-kira mau, kapan nih, rencana Bapak, agar masalah bullying ini bisa, cepat terselesaikan gitu, harapannya tidak Wah, menjadi gunung es ah, gitu. dari rencana yang akhirnya saya dapat nih Bu, kayaknya ini harus secepatnya dilakukan sih Bu. Namanya kasus bullying itu bukan kasus mungkin terlihatnya kasus kecil gitu, anak-anak di kelas, tapi ini adalah yang harus secepatnya diselesaikan. Apalagi saya sebagai wali kelas gitu, 1-2 minggu ini paling telat 2 minggu besok ini harus sudah masuk ke ranah pendampingan sih Bu.
harus sudah terselesaikan karena kasusnya ini membuat ketidaknyamanan pada si korban dan juga ketidaknyamanan pada teman-temannya yang ada di kelas karena sering diusilin juga sama dia sih Bu. Itu sih Bu Baik, yang baik, harus baik. saya Oke, Pak. ambil langkah Ya, secepatnya gitu. secepatnya ya, Pak ya, pekan Mm-mm. depan lah ya tadi. Allah, Kalau siapa nih kira-kira yang Bapak ingin jadikan partner untuk oh, mengobrol dengan mm, anak-anak? Apakah memang Bapak ingin sendiri atau Bapak ingin merencanakan berpartner dengan salah satu guru atau siapa iya, seperti itu? saya sepertinya karena saya masih guru baru gitu Bu. Saya rasa saya takut ada kesalahan atau apa ya perbedaan perlakuan gitu ya. Saya butuh teman benar itu saya butuh teman pendamping. Saya mungkin akan minta tolong guru BK gitu ya untuk mendampingi saya dalam menyelesaikan kasus ini gitu. Mudah-mudahan bisa selesai di saya kasusnya gitu ya. Guru BK hanya sebagai pendamping dan memberikan masukan dan mungkin selanjutnya juga tetap saya akan minta bantuan guru-guru di kelas juga untuk memantau sejauh mana proses perubahan itu terjadi di kelas gitu ya. Oke. Dan juga tetap meminta bantuan guru-guru di kelas untuk apa ya mengingatkan apabila ada hal yang memang sudah sedikit melenceng gitu dan tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Itu sih Bu. Oke, saya dukung rencana Bapak tadi ya, Pak ya. Ya, Semoga ya. berhasil ya Amin, dan segera amin. Makasih. terselesaikan ya, Pak ya. Ya, Apa ada yang mau diobrolkan lagi, Bapak? cukup Bu. Ya Allah luar biasa. Saya Oke, banyak banget dapat masukan untuk menyelesaikan masalah ini sama-sama. dari Bu Reni. Gitu. Iya, Ah, sama-sama Bapak. Saya juga ya, senang bisa kita bisa ya. diskusi ya, saling berbagi Mm, juga. Oke. Oke. Oke, kalau memang tidak ada yang ingin diobrolkan lagi, Mm, kita tutup aja ya, Pak ya. Terima Ya, kasih untuk pertemuan hari ini. makasih juga Bu Sukses ya Ren. untuk selalu Ya, mendampingi anak-anak. Ya. Bu Ren juga sehat-sehat selalu Bu Ya, Reni. sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ini kita stop apa gimana ya? Gimana cara stopnya? Di saya nggak kelihatan. Oh, sebentar ya. Stop. Oh, ini kali ya. This call being record. Pak, dari tadi nggak ke-record. Ke-record ya Bu? Ini ada di saya, panggilan ini sedang direkam. Oh iya, tapi kok ini Ah, kok ini ada tulisan stop dan recording. Oh, ini di stop aja. Di stop aja mungkin Ya, Bu. stop Ah, ya. ah. Stop recording.